Mungkin sedikit yang mengingat HP kecil ini dari Sony. Ya, lebih tepatnya HP ini dibuat oleh Sony yang merger dengan Ericsson di kala itu. HP ini adalah smartphone pertama yang punya nama depan Xperia, yaitu Sony Ericsson Xperia X1. Kini berselang waktu jauh ke depan setelahnya, nama Xperia masih tetap dipakai sebagai jargon smartphone Sony hingga sekarang. Angka 1 identik dengan kata awal. Sony Ericsson X1 bisa dibilang gagal di masa itu. Dilanjut dengan Sony Xperia 1 sebagai awal penamaan lini flagship kasta kelas atasnya. Banyak fans boy Sony yang masih mengidolakan Sony Xperia 1. Tapi yang jadi pertanyaan, apa masih relevan HP ini dimiliki di tahun 2023? Karena sebagai fans boleh mengidolakan, tapi kita juga harus smart dong memilih handphone. Ini ceritaku tentang pengalaman memakai HP anti-mainstream Sony Xperia 1 di tahun 2023. Sony perusahaan dari Jepang yang terkenal dengan produk entertainment-nya, layar dengan TV Bravia, audio dengan Walkman, game dengan PlayStation, dan kamera dengan Alpha series-nya. Mereka juga bergerak di dunia perfilman dan juga industri musik. Lini smartphone Sony berusaha menggabungkan kekayaan intelektual mereka menjadi bentuk ringkas di satu genggaman tangan, yaitu Xperia. Jadi penilaian kami untuk Sony Xperia 1 akan kita nilai dari fitur unggulannya. Lebih ke arah objektivitas, apa masih relevan atau tidak di tahun 2023. Dikarenakan HP ini lahir di tahun 2019. Pasti tahu dong barang elektronik ada umurnya dalam segi fiturnya. Jika sudah tidak relevan, kita kasih tanda silang. Misal masih relevan, kita kasih tanda centang. Namun jika masuk di antara keduanya, termasuk ke subjektivitas, kita kasih tanda tanya. Oke, setuju ya? Next, untuk bodinya dulu ya guys ya. Pasti tahu dong argumen orang dulu yang terkadang masih dipakai sampai zaman sekarang, khususnya di Indonesia, yaitu buatan Jepang lebih awet daripada buatan Cina. Ini bukan rasis loh ya. Mungkin ini upaya menggambarkan produk buatan Jepang selalu punya build kelas atas atau premium. Oke, poin pertama Sony Xperia 1 punya build depan dan belakang dari kaca yang dilindungi pula oleh Corning Gorilla Glass 6. Frame sampingnya terbuat dari metal dengan bobot yang cukup ringan 178 gram saja. Tidak lepas dari itu, HP ini juga punya sertifikasi IP68 sebagai bapaknya pencetus HP yang bisa menyelam di air. Sony Xperia selalu bangga dengan kemampuan build dan ketahanannya. Apakah di poin pertama Sony Xperia masih relevan di tahun 2023? Untuk backdoor kaca dan frame metal kami kira masih standar HP kelas atas. Dan untuk modelnya apa bisa dibilang bagus secara subjektif? Eits, tidak juga. Banyak yang suka kok. Kita pernah buat konten apa kata mereka tentang Xperia 1 nih. Coba lihat videonya. Lumayan panjang ya daripada HP biasa, tapi lebih slim sih. Habis lebih ringan juga. Kalau untuk materialnya gimana? Kayak backdoornya, frame sekelilingnya gitu? Bagus sih, enak kok, bagus kayak ya lebih agak trendy aja. Oke, jadi secara objektif build body Sony Xperia 1 masih relevan di tahun 2023. Poin kedua adalah layarnya. Sony terkenal akan TV Bravia-nya yang juga memberikan sentuhan di Sony Xperia 1. Layarnya jelas tidak segede TV Bravia ya, cuma 6,5 inch saja. Tapi punya kemampuan resolusi maksimal hingga bisa 4K bos. Wow. LCD-nya juga sudah OLED mendukung HDR. Kerapatan pikselnya 643 ppi density. Dikasih teknologi Triluminous Display, X-Reality Engine dengan rasio layar nyentrik ala Cinema 21:9. Di mana maksudnya Sony dengan Xperia 1 ketika Anda menonton movie buatan Sony bisa sesuai dengan rasio di layar kaca Xperia 1 ini. Di-adjust pula dengan kalibrasi warna terbaik TV Bravia-nya, sehingga experiences nonton movie-nya serasa nonton di televisi. Untuk tahun 2023, tipe LCD OLED masih tetap jadi pilihan terbaik untuk HP-HP flagship. Apalagi untuk resolusi 4K. Kami kira belum ada HP selain Xperia yang berani menganutnya.
Jadi kami kira untuk masalah kualitas layar, Xperia 1 masih relevan di tahun 2023. Untuk poin ketiga adalah audionya. Sony yang terkenal dengan Walkman-nya, alat pemutar musik legendaris yang kini juga sebenarnya masih dijual untuk segmen audiophile. Sony Xperia 1 punya 2 lubang speaker. Speaker utamanya di bagian bawah dan speaker sekundernya digabung dengan earpiece. Untuk semburan suaranya, coba dengerin. Oke, untuk keluaran suaranya zaman sekarang kurang begitu wow. Apalagi jika dibandingkan dengan HP flagship zaman sekarang yang sudah memproduksi keluaran dentuman bass yang lebih mantap. Sony Xperia 1 sekedar balance aja, tidak ada suara efek yang menonjol. Tapi untuk menikmati superior keluaran suaranya Xperia 1, ya kita harus pakai cara nikmatin audio layaknya pakai Walkman. Tapi sayang sekali nih, HP ini tidak mengusung standar Walkman Sony karena tidak disematkan jack audio 3,5 mm. Di mana bagi seorang audiophile wajib ada lubang jack itu. Apakah audionya masih relevan di tahun 2023? Untuk dual speaker masih jadi standar terbaik HP zaman sekarang. Kami belum menemukan triple atau quad speaker di HP kecuali kelas tablet. Dan untuk minusnya, jack audio 3,5 mm makin banyak HP flagship atau mid-range yang menghilangkannya kok. Jadi dalam kategori audio ini kami kira Sony Xperia 1 masih relevan sebagai smartphone. Tapi sebagai pengusung kelebihan Walkman Xperia 1 tidak relevan karena terganjar oleh minusnya jack audio. Poin keempat, game dari DNA PlayStation. Game berkenaan dengan dapur pacu atau chipset. Chipset yang dipakai adalah Snapdragon 855 7nm quad-core GPU Adreno 640. Kita pernah lakukan tes performa dari Xperia 1. Uji coba 5 kali AnTuTu Benchmark, Geekbench, dan 3D Mark. Hasilnya cenderung stabil dengan suhu yang wajar. Kita lakukan tes gaming pun juga sesuai. Kinerja HP ini masih cukup ngebut dengan performa yang baik. Suhunya fluktuatif namun juga cepat dingin. Dikarenakan memang bukan HP khusus gaming, lag juga masih terjadi, tapi tidak masuk dalam kategori mengganggu. Apakah kemampuannya masih relevan di tahun 2023? Misal acuannya adalah game terberat Genshin Impact, HP ini juga masih bisa menjalankan dengan baik. Walaupun tidak sempurna, mungkin ada 2 penilaian di sini. Untuk chipset 855 di Sony Xperia 1 kita kasih centang. Sedangkan untuk refresh rate HP ini yang masih 60Hz, apakah masih relevan di tahun 2023? Ini masuk kategori relatif. Bagi yang jago main game 60Hz ya masih oke-oke aja. Tapi bagi yang noob pakai 120Hz ya tetap noob. Poin kelima yaitu kameranya. Yang katanya secara iklan propagandanya Xperia 1 sudah dijokiin sama saudaranya tim kamera Alpha. Oke, jika kita nilai modul kamera HP ini punya 3 kamera. Wide, telefoto, dan ultrawide. Ramuan ini masih relevan di tahun 2023 karena ini merupakan rangkaian lensa yang wajib ada di HP kelas tinggi. Ketiga lensanya punya besaran sama yaitu 12 megapiksel. Apakah itu relevan di tahun 2023? Sorry to say, kami anggap sudah tidak relevan untuk besaran resolusinya di era sekarang. Secara untuk era sekarang mulai perang detail kamera. Karena sudah dianggap untuk teknologi sensor kamera HP zaman sekarang sudah mulai siap membuat foto yang bagus serta detail. Bukan sekedar bagus saja seperti eranya Sony Xperia 1 lahir. Sedangkan untuk hasil fotonya dan videonya bagaimana? Apakah masih relevan? Ini dia contoh foto dan video dari Xperia 1. Untuk hasil fotonya di siang hari dan indoor kita masukkan ke arah subjektif. Dikarenakan hasil foto itu termasuk ke kategori seni. Tapi jika dipakai oleh user yang terbiasa dibantu oleh komputasi teknologi AI kamera, hasil foto Sony Xperia jatuhnya inkonsisten. Bisa jadi bagus di skenario tertentu dan bisa jadi jelek di skenario yang lain.
Terutama di malam hari. Untuk standar HP 2023, Sony Xperia 1 waktu itu belum dibekali kecerdasan super untuk menerjemahkan situasi malam. Jadi kami anggap untuk situasi malam, Xperia 1 sudah tidak relevan di tahun 2023. Untuk video, kami kira ukuran maksimal 4K masih bisa menjual. Apalagi ada mode Cinema Pro. Anda bisa kulik dan bikin video pendek sinematik untuk tampil beda. Tidak banyak HP zaman sekarang yang memberikan kebebasan tersebut, jadi kami kira ini masih relevan. Halo guys, ini kita lagi pakai video depan dari Sony Xperia 1 dengan kualitas Full HD 30 fps. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Namun untuk kasus sering overheat ketika rekam video itu jadi kondisi yang sudah amat tidak relevan di tahun 2023. Harapan kami Xperia ke depan bisa membenahi secara khusus dan segera kasus ini di seri Xperia 1 Mark berapalah entahlah. Katanya juga di Xperia 1 Mark IV masih sering terjadi kasus seperti ini. Poin ke-6, kita masuk ke baterainya. Untuk ukuran kapasitas baterai untuk Sony Xperia 1 ini ya cuma 3000-an. Jelas dong ini sudah tidak relevan di tahun 2023. Zaman sekarang HP flagship pun sudah bisa bikin baterai gede dengan bodi yang masih terjaga tipis. Namun dari segi efisiensi dayanya kami kira masih relevan di tahun 2023. Kenapa? Ya kembali lagi ini berhubungan dengan chipset dan penggunaan usernya. Sony Xperia 1 masih berani kami adu dengan HP-HP flagship tahun 2019 lainnya untuk efisiensi baterainya di tahun 2023. Terbukti di konten kami kupas tuntas performa dan tes game, Sony Xperia 1 masih cukup wajar mengkonsumsi baterai dari buasnya prosesor serta menjinakkan grafik aplikasi game zaman sekarang. Untuk main game Mobile Legends selama 1 jam 37 menit dengan menggunakan grafik ultra menghabiskan baterai sebesar 18%. Main Genshin Impact full 1 jam rata kanan menghabiskan baterai 21%. Dan untuk YouTube 1 jam dengan kualitas 4K menghabiskan baterai sebesar 19%. Kesimpulannya, banyak hal yang relevan atas kemampuan yang diusung oleh Sony Xperia 1 di tahun 2023. Kekurangannya absolut terletak pada kapasitas baterai dan kejadian overheat serta kemampuannya dalam menangkap sinyal operator. Untuk poin sulitnya, kemampuan tangkap sinyal ini hanya berlaku pada HP yang tidak bayar pajak ya guys ya. Kalau Anda patuh pajak, ya nggak mungkin dibegal. Opsinya sesuaikan, jangan dipukul rata HP limbah Jepang jelek. Oke? Jadi ada beberapa opsi nih yang bisa kita kasih di sini. Opsi pertama, beli HP yang sudah bayar pajak. Pasti harganya lebih mahal, namun pasti juga lebih aman. Yang kedua, jika beli HP yang terdaftar di Kemenprint gimana? Atau yang sekarang masih punya garansi toko. Mungkin harganya sekitar 2 jutaan sih, tapi untuk sinyalnya gimana? Untuk HP jenis itu ya masih tergantung oleh tingkat keberuntungan Anda. Jika beruntung, ya dapat HP yang IMEI-nya bisa aman dengan waktu yang lama. Sedangkan untuk opsi ketiga, ya beli aja WiFi only. Dijamin detak jantung Anda akan nyaman karena nggak mungkin takut HP-nya kebegal. Dompet Anda pun juga aman karena harganya jauh lebih murah. So, bagi user Sony dimanapun dan kapanpun, HP ini selalu menjadi suatu harapan dan impian. Nama brand Sony sudah melekat baik di masyarakat Indonesia akan kualitasnya. Entah bagaimana dengan lini Xperia. Apakah bisa berbenah? Apakah harta tahta Xperia masih relevan di tahun 2023? Itu tergantung Anda. Jika Anda suka tagline No Sony, No Party, ya why not? Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye.